Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan untuk membalasnya, untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wala tahsuha, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah yang senantiasa dikasih nikmat oleh Allah, harus senantiasa bersyukur kepada Allah agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah bekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka harus kita syukuri. Di antara tanda orang beriman mensyukuri nikmat iman dan Islam itu kalau ada masalah dunia dia bersabar, karena Allah sudah memberikan anugerah yang lebih besar daripada dunia, yaitu iman dan amal soleh. Karena orang-orang ahli dunia yang mereka memiliki uang miliaran bahkan triliunan, tapi dalam dirinya tidak ada iman, maka nanti di akhirat dia akan sadar ternyata harta yang dia miliki itu tidak ada artinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki iman. Karena orang yang beriman ini suatu saat dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman ini adalah calon-calon raja di surga. Semoga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita ini ridho dengan ketetapan Allah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idamal jaza ma'a idamil bala." Sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang besar. Makin orang itu banyak ujiannya, artinya semakin banyak mendapatkan pahala. Dan orang itu mendapatkan ujian sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaannya. Tidak ada ujian yang lebih besar yang menimpa kepada orang beriman melebihi para nabi dan para Rasul. Itu ujian paling berat.
mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh sudah dakwah siang dan malam 950 tahun, pengikutnya cuma 80-an. Masya Allah. Ya, malah kaumnya nih malah mengejek ketika Nabi Nuh bikin kapal di tengah padang pasir. Nah, makin gila nih orang bikin kapal di air, di atas air, malah bikin kapal di atas padang pasir. Ya, yang ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya yang sangat-sangat dungu, belum diceramain sudah menutup kedua telinga mereka dengan jari-jari mereka. Mereka bilang bosen, ceramahnya itu-itu aja, ya. Qulu la ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, itu aja ceramahnya. Ceramah Nabi Nuh enggak macam-macam, cuma ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, hai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian akan jaya. Ini Nabi Nuh alaihissalam dakwanya siang dan malam, tapi pengikutnya hanya 80 orangan. Ini sabarnya beliau, padahal Nabi Nuh kan kekasihnya Allah. Allah mampu, namanya kekasih Allah itu ya digembirakan dengan apa itu, dikasih hidayah untuk kaumnya, mereka semuanya dapat hidayah. Tapi justru yang dikasih hidayah sedikit, bukan berarti Nabi Nuh gagal. Kalau secara dohir gagal nih, ceramahnya enggak menyentuh hati gitu, bukan ceramahnya tidak menyentuh hati, memang hidayah daripada Allah. Ya andaikan asyukur nih dikasih penceramah orang hebat sekalipun, ya tetap saja memang orang itu ya butuh hidayah, ya tetap saja ya tidak akan duduk dalam majelis taklim. Ya seperti di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah melihat langsung mukjizat Nabi, kalau Nabi itu bisa membelah bulan, udah nyata bulan itu terbelah dengan isyarat tangan beliau, tetap saja tidak mendapatkan hidayah. Masya Allah. Jadi orang dapat hidayah itu memang pemberian daripada Allah. Maka Nabi Nuh yang dakwanya 950 tahun jangan dianggap gagal. Ya, jangan dianggap gagal. Itulah sebagai bentuk kemuliaan bahwa bersusah-susah payah sebab agama, berletih-letih sebab agama, walaupun kelihatannya gagal tapi hakikatnya itu adalah berhasil. Kenapa? Karena mendapat ridhonya Allah. Sudah rajin sholat berjamaah, masalah makin bertambah. Sudah istighosah ikut tiap hari, masalah belum kelar. Tambah lagi yasin tiap pagi, masalah juga belum kelar. Ini bukan gagal. Ketika kita bisa sholat berjamaah istiqomah, bisa yasinan istiqomah, bisa istighosah istiqomah, bisa duduk dalam taklim istiqomah, itu artinya kita ini hakikatnya sudah berhasil. Bisa dipahami ya? Ya, udah berhasil. Tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi ketika orang itu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ketika beliau memberikan semangat kepada jamaahnya, walaupun orang itu
sudah berdoa tapi tidak kelihatan hasilnya, jangan kecil hati. Karena orang itu sudah bisa berdoa kepada Allah, artinya itu adalah anugerah yang lebih besar daripada dikabulkan apa yang dia minta. Jadi orang itu bisa menghadap Allah saja, itu anugerah yang paling besar. Maka ada orang datang kepada Pak Kiai, saya minta amalan supaya utang-utang saya ini selesai. Sama Kiai dikasih amalan, nih kamu baca ini. Dibaca itu berminggu-minggu, utangnya nggak selesai, sampai berbulan-bulan utangnya juga nggak selesai. Akhirnya datang kepada Pak Kiai, saya sudah ngamalkan amalan yang Pak Kiai kasihkan ke saya, tapi utang saya juga belum kelar. Ya, apa kata Pak Kiai? Kamu istiqosah nggak? Kamu baca nggak, istiqomah nggak itu amalan? Istiqomah Pak Kiai. Kamu bisa istiqomah amalan itu hakikatnya sudah suatu perubahan. Ya, orang tuh bisa istiqomah menghadap Allah. Orang tuh kan zikir, sholat, baca Quran, hakikatnya sedang menghadap Allah. Allah perkenanan dia loh bisa menghadap Allah, itu anugerah yang paling besar. Bisa dipahami? Maka kalau kita ini ada masalah apa saja, ya, itu jangan dipahami kalau kita ini sudah beribadah kepada Allah itu gagal. Tidak. Justru gagal itu kalau kita ini meninggalkan amal agama. Khawatir. Allah itu maha bijaksana. Allah tahu kita enggak? Tahu. Sebelum kita ini mengadu kepada Allah pun Allah sudah tahu apa isi hati kita. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi Allah itu sudah tahu. Kalau kita ini ibadah supaya masalah kita ini cepat selesai, nanti dikhawatirkan justru kita malah meninggalkan agama. Ibaratnya sekali istighosah langsung utangnya kelar. Kira-kira besok istighosah lagi nggak? Wah, enggak lah, sibuk, betul nggak? Usahanya lancar, nah kan? Ditelepon, kemana nih? Maaf Ustaz, banyak orderan. Banyak orderan. Engke lah, nanti besok masih ada kesempatan lagi istighosah. Nah besok ternyata nggak bisa lagi, maaf Ustaz, masih banyak orderan lagi nih. Ini makin berdatangan. Coba, iya toh. Jadi itu namanya bukan berhasil akhirnya. Kan ada salah seorang sahabat yang dia minta kaya, datang kepada Nabi, maksa. Ya, maksa. Namanya jangan disebut karena ini untuk menjaga adab. Bagaimanapun sahabat, serendah-rendahnya sahabat, setinggi-tingginya wali. Untuk adab ini kita lebih diutamakan. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi supaya doakan menjadi orang benghar, orang kaya. Kata Nabi, jangan, kamu nggak kuat, ya. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya supaya jadi orang kaya. Capek, saya ini cuma punya satu baju, kalau sholat itu giliran sama istri, saking miskinnya. Jadi kalau sholat ke masjid di Madinah itu habis salam langsung pulang. Ya, nah Nabi tanya, kenapa kamu habis sholat kok nggak wiridan dulu, nggak doa bersama-sama, langsung pulang? Ya Rasulullah, aku ini cuma memiliki satu pakaian. Jadi kalau saya sudah pakai untuk sholat, saya cepat-cepat pulang, untuk giliran dipakai istri saya. Coba saking miskinnya, pakainya cuma satu, itu asli miskin ya. Masya Allah. Akhirnya dia datang kepada Nabi minta didoakan supaya jadi orang kaya. Nabi bilang jangan, kamu nggak akan kuat. Tapi maksa. Akhirnya Nabi pun mendoakan, kemudian memberikannya satu ekor domba. Dari satu ekor domba itu berkembang biak. Akhirnya sholatnya mulai
masbuk, sering ketinggalan sholatnya. Wah, kambingnya makin banyak lagi, semakin menggunung. Akhirnya sholat berjamaahnya ketinggalan. Tadi cuma ketinggalan 1 rakaat, nambah, ya, ketinggalan 2 rakaat. Lama-lama ketinggalan sholat berjamaah. Lama-lama sholatnya di rumah. Maka Nabi utus salah seorang sahabat, coba datangi si fulan tuh. Kok kenapa nggak ke masjid? Maka setelah didatangi, dibilang apa? Sibuk ngurus kambing. Ini satu contoh ya, pelajaran. Jadi Allah itu maha bijaksana. Kalau kita ini sudah istighosah, yasinan, berlama-lama di masjid, tambah itikaf, terus duduk dalam taklim, sudah macam-macam zikir telah kita amalkan. Kok masalah kita belum selesai? Tunggu dulu. Kita bisa disibukkan dalam kebaikan, itu artinya kita ini sudah ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita bisa sholat berjamaah, alhamdulillah. Terus utang bagaimana Pak Ustadz? Utang nggak kelar-kelar. Yang penting kita niat bayar utang. Kalau kita niat bayar utang, kemudian kita maut, maka Allah yang akan melunasi utangnya nanti di akhirat. Itu aja. Masalah selesai masalah kita ataupun tidak, itu urusan Allah. Selama kita itu tidak meninggalkan amal-amal agama. Kalau utang kita kelar tapi justru amal agama ditinggalkan, itu hakikatnya orang yang gagal. Bisa dipahami? Masya Allah. Maka disinilah Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang besar. Semakin bertubi-tubi ujian menimpa diri kita, itu semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, artinya apa? Lama-lama dengan kita ini sabar, itu akhirnya masalah dengan sendirinya akan diselesaikan oleh Allah. Seperti datangnya malam, makin malam, artinya siang akan datang. Betul nggak? Kalau sudah makin larut malam, artinya siang akan datang, bukan malam terus. Betul nggak? Siang akan datang. Ini masalah makin bertubi-tubi nih. Sudah kita nih memperbanyak ibadah, masalah makin datang lagi. Yang ini belum kelar, yang ini datang masalah lagi. Ya. Kita nggak perlu ngadu kepada makhluk, tidak perlu mengadu kepada manusia, ya. Nggak boleh orang lain tahu, Allah sudah tahu, dan Allah itu maha bijaksana. Yang bisa menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah. Karena apa? Allah itu ya penguasa dunia, penguasa alam semesta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan negara-negara. Amerika, Cina, Jepang, Hong Kong, Prancis, Jerman, terus Belanda, Filipino, negara Celengkerang, bahkan negara Celengkerang, kampung Cilengkerang, Allah yang menciptakan. Dan semua yang ada di dalam negara itu semuanya Allah yang menciptakan. Bangunan-bangunan, hakikatnya Allah yang menciptakan. Jalan-jalan, Allah yang menciptakan. Enggak Pak, itu bangunan yang bikin manusia. Iya, itu manusia ciptaan siapa? Ya, tapi kan dia bangun sendiri. Iya, yang ngasih akal otaknya itu siapa? Kalau Allah hilangkan otaknya, ya jangankan bikin bangunan, ya. Bikin apa kira-kira yang paling gampang? Bikin bala-bala aja nggak bisa, betul? Udah gelo. Jadi hakikatnya segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah ciptaan
Allah yang menciptakan perdamaian, Allah yang menciptakan peperangan, ya. Maka terjadinya huru hara yang ada di dunia ini jangan terkesan, kita ini sibuk dalam amal saja udah, nggak perlu kita nih khawatir masalah ekonomi ini apa istilah sembako harganya semakin naik, beras mahal, minyak mahal, apa-apa serba mahal, bahan bakar mahal. Loh, walaupun mahal kalau Allah kasih tambah rezeki kita ya bisa kebeli. Ya, sembako murah, beras cuma 7.000 1 kilo. Tapi rezeki kita seret, kebeli nggak? Samobai, kata orang Palembang, samobai. Sama aja lah. Ya, lebih baik ya rezeki kita ditambah walaupun harga sembako naik. Bener nggak? Nah, maka kita ini jangan sekali-kali meninggalkan amal-amal agama. Kalaupun kita mendapat masalah kita belum kelar, Allah itu sudah tahu. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui isi hati kita juga Allah udah tahu. Kita mau doa nih, sholat nih mau doa, ya Allah selesaikanlah utang-utangku katanya kan. Sebelum kamu doa itu loh Allah sudah tahu kamu mau minta apa, betul nggak? Ya iya, Allah tuh udah tahu. Yang penting kamu tuh istiqomah amal agama, kemudian jangan maksiat, itu aja. Jangan maksiat. Syariat agama dijalankan betul-betul. Jangan sampai kita ini melanggar larangan-larangan agama. Tinggalkan riba. Ya, hak orang lain jangan kita ambil. Yang remeng-remeng pun ditinggalkan. Insyaallah, kalau perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita tinggalkan, kemudian istiqomah menjalankan perintah Allah, baru kita tawakal menyerahkan semua masalah hanya kepada Allah. Itu nanti masalahnya lama-kelamaan akan selesai. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, sejak kecil dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, udah itu diambil oleh orang yang sedang safar, dijadikan budak, dijual kepada Raja Kiftir. Sudah dewasa difitnah lagi, digoda oleh Siti Zulaiha, akhirnya masuk penjara selama 7 tahun. Coba dikaliku perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, sejak kecil dimusuhi oleh saudara kandungnya, dilempar, dibuang ke sumur, kemudian dijual jadikan budak, dibeli oleh Raja Kiftir. Selama di rumah Kiftir selalu digoda oleh Siti Zulaiha. Siti Zulaiha itu menggoda itu udah bertahun-tahun, ya, sampai rumah dinding-dindingnya itu dikasih kaca, ya, dikasih kaca biar Nabi Yusuf itu setiap melihat kemana saja yang terlihat adalah Siti Zulaiha. Puncak-puncaknya itu dimasukkan ke kamar, dikunci itu pintu kamar biar enggak kemana-mana. Hai talak, kemari, hai Yusuf, ya, layani aku. Nah, kalau kita nih, ayolah. Nabi Yusuf enggak terkesan, tapi sudah beliau ya meninggalkan ajakan Siti Zulaiha, kemudian sampai bajunya ditarik hingga sobek. Ya, seketika pintu itu terbuka, tahu-tahu di depan pintu sudah ada suaminya Siti Zulaiha. Apa kata Siti Zulaiha? Wahai suamiku, balasan apa kira-kira kepada orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu? Wah, ini tipu daya wanita. Hati-hati, ya. Dengan wanita itu hati-hati. Sudah yang salah Siti Zulaiha, malah menyalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yusuf ya di penjara, masuk penjara selama 7 tahun. Tapi pada akhirnya apa?
Pada akhirnya beliau diangkat menjadi menteri atau raja lah. Kemudian setelah meninggalnya Raja Kiptir, itu Siti Zulaiha menikah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu barokah orang sabar. Ya, orang sabar tuh gitu akhirnya. Coba, padahal kan Nabi Yusuf sudah istiqomah amal agama bertahun-tahun sejak kecil. Walamma balagha asuddahu wa ataina hukma, masalah ayatnya, wa kadza likana nazil muslimin. Ya, jadi sejak kecil Nabi Yusuf itu selalu berbuat baik, rajin ibadah, walaupun dibenci saudara-saudaranya. Akhirnya Allah berikan kemuliaan untuk Nabi Yusuf menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi menteri, kemudian menikahi Siti Zulaiha. Masih perawan. Kenapa? Karena selama menikah dengan Kiptir tidak pernah disentuh. Sebabnya apa? Kiptir itu apa? Peluh. Nah, otongnya nggak hidup. Rezekinya Nabi Yusuf alaihi salam. Barokah apa? Sabar ketika menghadapi ujian-ujian. Tapi istiqomah. Nanti pada akhirnya mendapatkan kemuliaan. Kita ini kan ke Masjid As-Syukur baru berapa lama? 8. Ini baru 8. Ini Nabi Yusuf bertahun-tahun, 40 tahun kebayang. Ya, mimpinya itu artinya mau jadi raja. Tapi begitu kenyataannya bangun tidur malah dibenci oleh saudaranya, mendapat ujian. Hasilnya kapan? Setelah usia 40 tahun baru kelihatan hasilnya. Setelah apa? Sabar. Kapan orang mendapatkan pahala sabar? Ketika mendapat benturan yang pertama. Ya. Kalau orang itu sabar ketika mendapat benturan yang kedua, itu sabarnya sudah tekaci. Bahasanya tekaci, sudah nggak dapat lagi. Jadi ketika orang itu dapat benturan pertama, tahu-tahu duit kita hilang, ya langsung sabar. Masya Allah, ini ujian itu. Tapi kalau dia itu ketika uangnya hilang, dia uring-uringan, padahal uang itu mau saya pakai, ngomong ke orang-orang tuh, ya sampai satu kampung tahu kalau uang dia hilang, dicari kemana-mana nggak ketemu, ya udahlah. Kalau sudah ketemu saya sabar. Terlambat, sabarnya terlambat. Sudah kemana-mana, ke ustadz minta amalan, ke dukun juga minta, ya nggak ketemu-temu, baru minta sabar dulu lah. Kalau gitu saya sabar, sudah terlambat. Sabar itu ketika apa? Benturan pertama. Begitu dia dapat ujian, sabar, serahkan hanya kepada Allah. Insyaallah ya. Ini penting. Wa innallaha idza ahabbal qaumabtalahum faman radiyallahu falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Masyaallah. Sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, dia akan mengujinya. Ingat, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bila mana Allah mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Sebagai tanda bukti kalau Allah sayang kepada seorang hamba, ketika hamba itu diuji oleh Allah. Seperti mau naik pangkat dari kopral ke mana? Perwira. Kopral ke perwira, apalagi langsung ke jenderal. Tentu ya harus mendapat ujian, digebugin, betul nggak? Tapi ketika digebugin itu bukan suatu kehinaan, ini mau mendapatkan kemuliaan, naik pangkat. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau orang itu dicintai oleh Allah justru mendapat banyak
ujian. Wah, ujian datang bertubi-tubi. Ini tandanya Allah sayang. Selama orang itu dalam kebenaran, tidak bermaksiat kepada Allah. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho maka ia mendapatkan keridoannya. Waman sakita falahu sakhat, dan barang siapa benci maka yang mendapat kebenciannya. Kalau kita ini nggak ridho dengan ketetapan Allah, sudah masalah kita nggak selesai, kita tidak mendapat pahala. Betul? Masalah kita sungguh nggak kelar-kelar, tambah lagi kita malah dapat dosa karena tidak ridho dengan ketetapan Allah. Lebih baik kalau kita ada masalah apa saja, udah ridhokan saja. Ya, walaupun masalah kita belum kelar, Allah sudah ridho. Ridho itu sendiri mendapat pahala daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini penting ya, supaya kita senantiasa istiqomah dalam amal agama, walaupun kita ini mendapatkan banyak ujian. Dan Allah itu maha bijaksana, tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Letih-letihnya kita untuk agama, capek-capeknya kita untuk agama, suatu saat kita akan memetik hasilnya. Artinya masalah-masalah kita insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.